bahwa kerajaan Singasari ini, tanda kutip Singasari Tumapel, adalah kerajaan yang kisruh, Pak Dwi. Gimana menurut pendapat Pak Dwi ini? Ya, sebenarnya Oke pemirsa, jumpa lagi bersama saya tetap di channel Giri Mataya. Nah, kali ini kita membahas sejarah peradaban masa lalu Nusantara, lebih khusus membahas Tumapel nih. Dengan narasumber kita seorang sejarawan juga arkeolog, beliau Pak Dwi Cahyono yang kondang di mana-mana ini. Bahkan di Nusantara pun beliau kondang. Nah, kita mencoba membahas Tumapel di masa awal nih, Pak. di masa awal ya. Di masa awal. Nggih. Pripun, Pak Dwi? Ya, baik. Pertama saya membicarakan tentang toponimi, istilah atau sebutannya. Sebutan Tumapel sebenarnya sudah digunakan semenjak pra Ken Angrok. Jadi bukan berarti bahwa Tumapel baru digunakan setelah raja pertama Singasari atau Tumapel, melainkan pada masa sebelumnya nama ini sudah digunakan. Kitab Gancaran Pararaton memberitakan bahwa Aku Tunggul Ametung yang notabene merupakan penguasa kerajaan Kadiri di daerah pendudukan di timur Gunung Kawi, itu memerintah di keakuan yang bernama Tumapel. Nah, ini memberi petunjuk pada kita bahwa sebagai nama Tumapel ini merupakan nama yang digunakan dalam kurun waktu yang panjang. Nah, bahkan kalau kita menelisik sumber-sumber data teks yang berbentuk prasasti, nama kerajaan yang acap digunakan untuk menyebut kerajaan yang merentang waktu mulai dari masa pemerintahan Ken Angrok atau Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi hingga Kertanegara itu disebut dengan kerajaan Tumapel. Ya, bukan kerajaan Singasari. Nah, Singasari itu sebenarnya lebih menunjuk kepada ibu kota kerajaan Tumapel. Jadi Kadatuan Singasari. Tapi kerajaannya Tumapel. Jadi kerajaan Tumapel yang berkadatuan di Singasari. Artinya ada era kerajaan Tumapel yang tidak berkadatuan di Singasari, yaitu ketika di Kutaraja, di Kutanagara, gitu ya. Kutanagara itu ya, yang dilokasikan di di Kutaraja ya, yang dilokasikan di Kutha Beda. Jadi kita bisa menyebut adanya dua subperiode Tumapel, yaitu Tumapel ketiga berkadatuan di Kutaraja yang dilokasikan di sub area timur Kota Malang, yaitu di tempat yang sekarang disebut dengan Kuro Bedah, pertemuan tiga sungai. Berantas, Amprong dan Bango. Kemudian subperiode kedua adalah Tumapel yang berkadatuan beribu kota di sub area utara Malang, yaitu di
Singosari. Singosari yang sekarang itu, Pak, yang ya? sekarang itu ya. Nah, itu subperiode yang kedua sejak Wisnuwardana hingga Kertanegara. Nah, apakah penggunaan sebutan Tumapel hanya berhenti sampai di era Kertanegara? Ternyata tidak. Tumapel sebagai sebutan untuk pemerintahan, apakah itu pemerintahan kerajaan di tingkat pusat ataukah kerajaan bawahan atau pasal, itu terus berlanjut hingga masa Majapahit. Oleh karena itu muncul sebutan Bri Tumapel, bukan Bri Singasari, tapi Bri Tumapel. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa sebagai sebutan untuk pemerintahan, ya, pada masa Majapahit, pemerintahan pasal, ya, kerajaan bawahan, itu nama yang digunakan masih Tumapel. Sehingga muncul sebutan Bri Tumapel, Bathara I Tumapel. Nah, jadi ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa Singasari ini sebenarnya lebih menunjuk pada Kadatuan, Kedaton, ibu kota kerajaan, sementara kerajaannya bernama Tumapel. Seperti halnya Daha itu adalah Kadatuannya. Gitu. Sementara kerajaannya adalah Kadiri, karena itu I Bumi Kadiri atau Pangjalu. Gitu. Nah, serupa itu. Nah, ini berkenaan dengan nama. Oleh karena Tumapel. itu, jika kita bicara Tumapel sebenarnya adalah mencakup periode yang panjang, betul. Mulai dari akhir Kadiri paling tidak, kemudian masa yang kemudian orang seringkali menyebut dengan Kerajaan Singasari, ya, yang sesungguhnya nama kerajaannya adalah Kerajaan Tumapel, sampai era Majapahit ketika Tumapel menjadi kerajaan bawahan Singasari. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan ditekankan, pembahasan kita itu di masa Tumapel awal, ketika masa Tunggul Ametung mungkin yang pernah disebutkan nama Tumapel sampai di Kertanegara, Pak Dwi. Ya. Nah, di sana kan ada gejolak-gejolak di sana itu. Ya. Nah, sebelum beranjak ke sana, Pak Dwi, satu pertanyaan yang mengawali ini, ketika masa Tunggul Ametung nih, Tumapel masa Tunggul Ametung, itu tepatnya di mana, Pak Dwi? Ya. Yang menjadi pertanyaan ini soalnya. Ya, betul, ya. Jika benar, ya, ini jika benar bahwa ibu kota kerajaan Tumapel di era Ken Angrok hingga awal Wisnuwardana itu ada di Kudaraja yang acap dilokasikan di tempat yang sekarang bernama Kuto Bedah, dan kemudian selanjutnya ketika memasuki masa keemasan hingga keemasan Wisnuwardana hingga Kertanegara itu direlokasikan ke utara, yaitu ke daerah Singosari sekarang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Tumapel di era Pra-Angrok, yaitu di era Tunggul Ametung itu juga berada di Kudaraja? Nah, memang sejauh ini kita belum bisa melokasikan secara tepat, ya, di mana pusat keakuan Tumapel era Tunggul Ametung. Ya. Namun kalau kita menyimak keterangan-keterangan di dalam Pararaton, tergambar bahwa kekuasaan Tunggul Ametung itu lebih masif itu di Malang bagian utara. Ya, lebih masif, ya, lebih masif di Malang bagian utara. Salah satu petunjuk, ya, yang saya kira juga perlu dicermati berkenaan dengan kecantikan Kendedes.
Ya. Oh iya. Jadi Pararaton memberitakan bahwa Ken Dedes itu adalah perempuan yang ahayu, yang hayu anulus, ya. Artinya yang sangat cantik, bahkan kecantikannya itu melebihi yang sasadara. Pararaton menggambarkan bahwa kecantikan Ken Dedes itu dikenal di areal timur Gunung Kawi. Sampai-sampai perihal kecantikan Ken Dedes, berita tentang kecantikan Ken Dedes itu sampai kepada Aku Tunggul Ametung. Nah, jika Ken Dedes itu sebelum dinikahi Tunggul Ametung itu dilokasikan tempat tinggalnya itu di Panawijen yang sekarang bernama Polowijen, itu menunjuk pada Malang bagian utara. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa tempat kedudukan Tunggul Ametung itu mestinya tidak terlampau jauh dari Panawijen, Polowijen sekarang, yaitu di Malang bagian utara. Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa tempat di mana Tunggul Ametung berada itu di Malang bagian utara, bukan Malang bagian timur, barat, ataupun selatan. Oleh karena itu, kalau kita menyimak keterangan Pararaton, ketika pasukan prajurit Tumapel itu melakukan pengejaran terhadap Angrok, begitu Angrok memasuki areal-areal seperti Malang bagian selatan, Malang bagian timur, ataupun Malang bagian barat, pasukan ini lebih berhati-hati. Karena ini merupakan tempat para oposan. Oh gitu. Tempat para oposan. Berbeda dengan ketika berada di subareal utara. Nah, petunjuk lainnya yang menarik perhatian kita, yang saya kira juga perlu disimak dari keterangan Pararaton itu adalah salah satu pejabat, terutama pimpinan satuan ketenteraan di era Tunggul Ametung, adalah seseorang yang bernama Kebu Ijo. Kebu Ijo. Ya. Nah, Kebu Ijo. Nah, betul. Kata hijau dari Kebu Ijo memang mengingatkan kita pada toponim yang sekarang masih dikenal, yaitu Desa Ngiju. Itu juga subarea utara Malang, yaitu di Karangploso. Nah, lagi-lagi menunjuk pada utara. Nah, ya. Kemudian juga kalau kita bicara tentang tempat di mana Ken Dedes dan Tunggul Ametung itu berpesiar di satu taman yang disebut dengan Taman Baboji. Ada kemungkinan Taman Baboji itu adalah suatu patirtan yang juga berada di subarea utara, di mana boleh jadi itu menunjuk pada satu patirtan yang sekarang dikenal dengan sebutan Watu Gede. Nah, oleh karena itu jarak antara Watu Gede dengan tempat tinggal atau pusat pemerintahan keakuan Tumapel di era Tunggul Ametung itu mestinya tidak terlalu jauh dari sana. Karena perjalanan dari pusat pemerintahan Tumapel di era Tunggul Ametung itu dengan Baboji itu hanya ditempuh dengan menggunakan kendaraan yang oleh Pararaton itu disebut dengan gilingan. Itu menunjuk pada pedati. Ya, mesti tidak terlalu jauh ya. Dan perlu diingat pula bahwa ketika itu Ken Dedes setengah hamil muda, sehingga tidak mungkin menempuh perjalanan yang sangat jauh. Jika ada kemungkinan bahwa Tumapel itu ada di sub area utara Malang ketika masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung itu, kemungkinannya di mana? Satu hal yang menarik perhatian kita di sub area utara sebelum Singosari ya. Iya. Tepatnya di suatu tempat yang masyarakat sekarang menyebut dengan nama Mondoroko. Ya. Nama Mondoroko itu dari Mandaraka atau Manderaka. Ini adalah istilah lama ya, yang diambil dari bahasa Sanskerta karena menunjuk pada satu tempat yang ada di India yang juga dipinjam
untuk memberikan nama di daerah Malang yang sekarang dinamakan Mondoroko. Ya, dikenal dengan sebutan Mondoroko, dari Manderaka. Nah, yang menarik perhatian kita di Mondoroko ada satu bukit yang masyarakat sekarang menyebutnya Gunung Gelap, gitu ya, Gunung Gelap. Ya. Gelap itu gelap ya sekarang. Dalam istilah Jawa kuna itu disebut gelap. Gitu. Jadi bukan gelap tapi GLAP, gelap. Gitu. Gelap itu bisa menunjuk, bisa berarti petang, gelap gitu ya, petang gitu ya. Tapi juga bisa berarti petir, ya, sambar gelap, disambar gelap itu disambar petir. Nah, ada kemungkinan menurut saya pusat pemerintahan Tunggul Ametung itu mestinya di suatu tempat yang secara militer itu memenuhi syarat, gitu ya. Nah, ini ya memenuhi syarat. Artinya tempat itu tidak flat, tidak datar, tapi tempat itu di ketinggian, walaupun tidak sangat tinggi. Untuk memantau mungkin. Ya, supaya memudahkan untuk memantau gerak lawan. Nah, di mana di sub area utara yang ada tempat yang membukit itu adalah Gunung Gelap, gitu ya. Yang di Mondoroko, di dekatnya SPBU Mondoroko. Ya, nah, kalau kita mencermati areal ini sekarang memang menjadi berubah fungsi ya, menjadi pemakaman umum. Dan ketika melakukan penggalian tanah untuk liang lahat itu, acap memang diketemukan bata-bata lama, gerabah itu ya, atau beberapa di antaranya juga ada pecahan-pecahan keramik. Ya. Di sekitarnya juga banyak tinggalan-tinggalan, termasuk ada patirtan. Ya, ada paling tidak ada 2 patirtan besar, Watu Gede dan satu lagi patirtan yang ada di sebelah timurnya itu. Yang ikut perusahaan gitu ya? Ya, sekarang masuk di areal perusahaan itu ya. Kemudian juga ada temuan-temuan lain yang ada di sekitarnya. Juga ada sungai, baik yang ada di utara ataupun di selatan. Ya, itu betul. diapit 2 sungai yang mengalir timur barat. Jadi itu juga menjadi barier. Ya. Oleh karena itu, kalau saya untuk sementara, ya ini memang perlu pembuktian lebih lanjut ya. Untuk sementara, saya melokasikan pusat pemerintahan Tumapel di Tunggal Ametung itu di Gunung Gelap, gitu ya. Gitu. Yang sekarang berada di sebelah timur atau agak atas dari kios-kios buah itu ya. Iya, betul. Sekitar SPBU Mondoroko, ya itu. Di daerah bukit. Ya. Nah, ini menarik Pak Dwi, karena kemarin kami dengan Pak Bondan itu diskusi mengenai Taman Boboji ini. Nah, Taman Boboji ini ketika membahas soal taman, apakah itu selalu berkaitan dengan air, Pak Dwi? Ya, ini kan menjadi pertanyaan. Ya, jadi konsep tentang taman. Ya, ini konsep yang bukan hanya, kalau sekarang kan kemudian disebut park, gitu ya. Park. Jadi kalau Taman Baboji itu ya dalam bahasa Inggrisnya jadi Baboji Park. Gitu. Baboji Park ya. Baboji Park. Nah, konsep taman ini memang sudah dikenal semenjak lama. Nah, salah satu di antara tanaman yang ada di taman itu adalah bunga, ya, taman bunga. Karena itu muncul sebutan Kusuma Wicitra, taman bunga, ya, taman bunga. Nah, area yang berupa taman itu memang ada kecenderungan itu dilengkapi dengan air, ya, yang kemudian di situ ada kolam. Nah, di sejumlah keraton yang lebih muda ya, di era-era pasca Hindu Buddha ya, kita mengenal sejumlah taman, ya, yang kemudian juga itu seringkali dihubungkan atau disebut-sebut sebagai kaputren, gitu ya. Salah satu di antaranya misalnya di yang berkenaan dengan Kerajaan Mataram itu adalah taman apa itu yang di Jogja itu, Jogja itu. Taman apa itu? Taman kemudian itu juga dilengkapi dengan air, ya, dilengkapi dengan air. Jadi tempat
orang mandi gitu. Nah di sekitar keraton itu juga ada taman yang juga dilengkapi dengan air. Di Keraton Sumenep misalnya itu juga ada taman yang juga dilengkapi dengan kolam. Jadi memang sejumlah taman itu selain tanaman termasuk di dalamnya bunga itu juga air, ya, kolam, ya. Jadi itu tempat untuk para putri, ya, gitu. Itu mandi, gitu ya. Di kerajaan itu sampai di luar Jawa, misalnya di Lombok itu juga ada taman juga, ya, keraton itu yang juga dilengkapi dengan sumber air. Oleh karena Taman Mayura misalnya, itu juga ada kolam, gitu ya. Di Cirebon misalnya, itu Sunyaragi itu juga ada kolam juga, itu air juga. Nah, jadi ada kemungkinan Taman Baboji itu adalah satu tempat yang dilengkapi dengan sumber air, yang kemudian dibangun satu kolam gitu, tempat untuk mandi gitu ya, yang kemudian kita sebut sebagai Patirtan. Ya, Patirtan. Nah, apakah Patirtan itu menunjuk kepada Watu Gede? Ini cukup beralasan, ya, jika pusat pemerintahan Tumapel di era Tunggul Ametung itu dilokasikan di Gunung Glap, itu ya, di Gunung Glap. Nah, jika benar demikian, berarti Taman Baboji ini atau Watu Gede ya sekarang, ini lintas masa, ya. Jadi sudah ada pada masa paling tidak Kadiri akhir, kemudian masa Tumapel. Ya, atau yang kemudian disebut Singasari itu sampai dengan masa Majapahit. Karena kalau kita lihat jejak-jejak arsitektur di itu yang saya pertanyakan di Watu Gede itu memang lebih menunjuk pada arsitektur era Majapahit. Era Majapahit, ya, itu yang tapi bukan berarti bahwa itu baru dibangun pada masa Majapahit. Jadi pada masa Majapahit itu adalah renovasi, ya. Jadi bina ulang, yang artinya sebelum dibina ulang pada era Majapahit, Watu Gede itu sudah ada. Itu sejak masa Tumapel atau Singasari, bahkan di era Tunggul Ametung di masa akhir Kadiri. Nah, ini menarik soalnya, kemarin kita ini itu sempat jarang ya dibicarakan yang sebenarnya. Karena gini, kata kunci untuk mencari Boboji itu kan harus mencari dulu Tumapel masa ini Tunggul Ametung gitu. Tunggul Ametung, karena konteks penyebutan Baboji di para raton itu adalah konteks yang terkait dengan Tunggul Ametung. Ketika Tunggul Ametung dan Kadides pesiar di Taman Boboji, dan di tempat itulah bertemu dengan Angrok gitu ya. Nah, bertemu dengan Angrok. Ini kita tidak tahu pasti itu. Kenapa Angrok itu ketika itu ada di Baboji itu? Apakah Angrok itu adalah mengampu tugas pada waktu itu sebagai pengurus Taman Sari, gitu ya. Nah, ini ya, jadi semacam pimpinan untuk mengelola areal Taman Sari, gitu ya. Karena pada waktu itu kan harus kenapa sudah ada di situ, gitu ya. Sudah menjadi bagian dari kerajaan, ya, menjadi apa ya istilahnya, jadi, pekerja lah. Jika itu memang tamannya keraton, dalam tanda petik ya, kendatipun itu keaguan ya, itu kan semacam bentuk mikro dari keraton. Itu juga dilengkapi dengan dengan taman semacam ini. Masing-masing kerajaan punya Taman Sriwedari itu ya. Itu juga dilengkapi dengan instalasi air ya, gitu. Nah, itu. Jadi memang air dan taman kuno itu sangat terkait. Nah, itu pembahasan mengenai Tumapel awal sebelum atau pra Ken Arok ini, Pak Dwi. Kemudian di masa Ken Arok ini, Pak Dwi, dan kisah ini berumor kabar ini bahwa kerajaan Singasari ini, tanda kutip Singasari Tumapel, adalah kerajaan yang kisruh, Pak Dwi. Gimana menurut pendapat Pak Dwi ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di era Singasari itu kita bisa memang mengelompokkan pada dua subperiode, ya. Subperiode awal, ya, subperiode awal itu dengan rentang masa itu era pemerintahan Ken Angrok atau Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi sampai
raja sebelum Wisnuwardana. Kalau kita ngikuti Pararaton, raja sebelum Wisnuwardana itu adalah Tohjaya. Tohjaya. Ya? Tohjaya. Ini kalau versi Pararaton ya. Betul. Artinya itu masih di era pra Wisnuwardana. Nah, subperiode awal ini adalah subperiode chaos ya. Ya, betul. Jadi secara politis itu adalah ada political chaos gitu. Jadi kondisi politik yang ditandai dengan kekacauan, belum established ya, belum established. Kalau kita bandingkan dengan di era Majapahit sama ya. Majapahit pada masa pra Tribuana Tunggadewi itu juga periode chaos. Gitu ya. Periode chaos di mana terjadi konflik-konflik politik yang berkepanjangan, tidak hanya di satu masa pemerintahan sampai 2 atau 3 masa pemerintahan raja-raja awal ya, jadi raja pertama, raja kedua, atau bahkan bisa sampai raja ketiga. Nah, baru setelah itu memasuki era yang saya sebut secara politis era stabil ya. Jadi ada stabilitas politik mulai mampu untuk dibangun gitu ya, dibangun. Jadi sudah mulai memasuki era yang lebih established ya, era yang secara politik stabil ya, stabil gitu. Nah, stabilitas politik di era Singasari itu berlangsung terjadi pada masa pemerintahan Wisnuwardana dan kemudian dilanjut pada masa pemerintahan Kertanegara. Walaupun di masa-masa akhirnya bahwa di masa akhir Kertanegara terjadi konflik lagi ya. Betul. Yang kemudian itu meruntuhkan kerajaan Singasari karena serangan dari Jayakatwang gitu ya. Nah, jadi dengan demikian paling tidak paruh pertama Tumapel atau paruh pertama kerajaan Tumapel atau kerajaan Singasari ini adalah paruh konflik gitu ya. Nah, paruh berikutnya itu adalah paruh stabil, paruh established gitu ya. Nah, ini yang perlu disimak. Oleh karena itu, kalau kita menelisik tentang seberapa luas kekuasaan Singasari itu, mesti harus memperhatikan 2 subperiode ini. Karena itu kita lihat bahwa semenjak masa pemerintahan Wisnuwardana, kekuasaan Singasari itu kemudian betul-betul menjadi luas. Gitu. Paling tidak meliputi wilayah Jawa Timur sekarang, gitu ya. Kalau kita melihat keterangan dalam prasasti Mula Malurung, paling tidak ada 8 negara bagian dari Tumapel ya, yang tersebar di wilayah yang sekarang disebut dengan Jawa Timur. Bahkan pada masa yang lebih berikutnya lagi di masa Kertanegara, kekuasaan itu lebih luas lagi, tidak hanya sebatas pada Jawa Dwipa atau Pulau Jawa, tapi meluas sampai ke beberapa tempat yang kemudian disebut dengan Nusantara. Nah, ini. Jadi ini yang saya kira perlu dikategorikan, dikelompokkan dalam kaitan dengan subperiode dari masa Singasari. Jadi ada 2 paruh ya, paruh pertama, paruh kedua yang masing-masing memiliki tingkat stabilitas politik yang berbeda. Yang pertama itu adalah kondisi yang instabil gitu ya, instabil, tidak stabil, chaos gitu ya, ada konflik yang berkepanjangan, dan kemudian baru memasuki masa yang stabil gitu ya. Nah, ini yang saya kira perlu dicermati, karena kondisi politik itu juga akan berpengaruh terhadap berbagai hal ya, termasuk misalnya perluasan wilayah kekuasaan, kemudian tingkat kestabilan ekonomi misalnya ya, tingkat stabilan ekonomi, termasuk juga produk-produk seni budayanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Seni budayanya tentu akan lebih banyak di produk itu ketika kerajaan itu memasuki era yang stabil, sudah tenang. Nah, kalau masih era perang, buru-buru mikirkan membuat karya-karya kesenian. Karena kesenian itu akan lebih
terbangun itu ketika kondisi-kondisi yang sudah stabil stabil. gitu ya. Oleh karena itu produk-produk seni budaya yang berasal dari masa Singasari itu tentunya lebih banyak hadir itu di era Wisnuwardana dan selanjutnya di era Kertanegara. Sementara di era-era yang awal, kalaupun ada itu memang tidak sekuat di dua era pemerintahan ini, yaitu Wisnuwardana dan Kertanegara. Betul. Gitu. Nah, mungkin masih pengaruh ini kalau di masa Tumapel awal itu pengaruh dari Kediri Pak ya, masih pengaruh ya sifat keseniannya atau apa ya, seni arca mungkin. Ya. Itu jadi, masih pengaruh Kediri mungkin. Yang Pak, menarik perhatian kita ya kalau kita mengelompokkan itu perkembangan kesenian itu atau historikans gitu ya. Historikans ya, sejarah kesenian Jawa itu ya. Sejarah kesenian Jawa itu kan bisa dikelompokkan menjadi apa yang disebut dengan gaya Jawa Tengahan dan gaya Jawa Timuran. Nah, di antara dua langgam, dua gaya, dua style ini ada yang disebut dengan gaya transisi. Nah, bila mana gaya kesenian Jawa Timuran atau langgam Jawa Timuran atau style Jawa Timuran itu hadir, seringkali disebut dari masa Singasari atau dari masa Tumapel. Nah, apakah itu sejak awal Tumapel, yaitu di era Angrok? Menurut saya tidak. Tidak, betul. Apa yang disebut dengan gaya Jawa Timuran di era Tumapel atau di era Singasari itu barulah hadir itu pada masa pemerintahan Wisnuwardana dan Kertanegara. Nah, sebelum itu, kalaupun ada produk-produk kesenian itu masuk pada karya-karya kesenian di periode transisi itu, transisi antara Jawa Tengah dan Jawa Timuran. Iya, betul. Misalnya antara Angrok sampai katakanlah kalau kita ngikuti Pararaton, Tohjaya itu masih di era-era transisi itu. Baru memasuki langgam berikutnya yang disebut dengan langgam Jawa Timuran itu pada masa Wisnuwardana dan Kertanegara. Gitu. Nah, begitulah Pak Dwi, karena waktu kita terbatas ini Pak Dwi. Jadi pembahasan mengenai Tumapel awal. Ya, jadi kita sepakati, bisa disepakati ada dua periode, di mana periode yang chaos tadi, mulai Ken Arok sampai Tohjaya mungkin kalau menurut Pararaton Pak Dwi, sampai masa stabil di masa Wisnuwardana dan Kertanegara gitu Pak Dwi. Jadi mungkin begini, kalau kita ngomong Tumapel itu ada mungkin malah ada 3 sub Tumapel ya. 3 sub ya? pra Angrok, berarti di era Tunggulametung. Iya, betul. Tumapel di era Angrok hingga Kertanegara, dan Tumapel di era pasca Tumapel, nah, itu ya, di era Majapahit, gitu ya. Betul. Ini. Nah, kemudian yang Tumapel di era Angrok sampai Kertanegara itu masih bisa dirinci lagi menjadi 2 sub tadi ya. Jadi paruh pertama, paruh kedua. Nah, ini yang saya kira walaupun kita membicarakan terbatas ya, tapi saya kira apa yang sudah kita bicarakan ini barangkali merupakan hal yang belum banyak dipahami ya, gitu ya. Dikira Singasari itu berlangsung mulus-mulus saja, mulai dari awal sampai akhir. Ya. Pendek memang, hanya 70 tahun lah, 1222 sampai 1292 gitu ya. Nah, itulah pemirsa pembahasan yang menarik sekali dengan beliau, pakarnya di bidang masa klasik, sejarah klasik. Dan oke, ikuti terus video-video selanjutnya, tetap bersama kami di channel Giri Mataya.